ternyata kita komedian Indonesia itu kecil banget ya. Lu bisa di Indonesia lucu banget, tapi di luar negeri belum tentu lucu. Setiap hari itu ngantri di panggung kita. Kita show-nya sehari 2 kali. Jadi si Mo Sidik itu selalu jadi headliner. Bahasa Inggrisnya hancur nih. Kalau di bahasa Inggris lancar malah justru nggak lucu. Kalau bahasa Inggris gue terbata-bata dengan aksen Indonesia atau Jawa, tapi jokesnya internasional, itu unik, nggak ada lawan. Tapi yang di bawah kita tuh banyak banget. Dan mereka tetap show di sana dan menghasilkan uang. Banyak ngomong, pakai bahasa Inggris, ngapain sih bahasa Inggris? Bahasa Indonesia belum tentu lucu. Banyak yang nggak lucu, tapi internasional. Beneran dah. Terakhir gue pakai bahasa Indonesia, stand up comedy, itu tahun 2014. Percaya deh, gue bisa nggak dapet job ini. Ngeri gue. Karena mereka lucu-lucu banget. Obrolan penawar kesepian, memecah kesunyian, menebar kehangatan. Apa kabar ya? Lama ketemu men. Halo Sobat Kesepian, balik lagi di obrolan penawar kesepian. Dan kali ini gue gak sendirian. Ada teman yang buat ngobrol-ngobrol penawar kesepian, namanya Dana Pandawa. Nah sebenarnya gue udah lama kenal sama Dana ini. Zamannya awal-awal stand up comedy lagi booming tuh, pas waktu tahun berapa itu ya? 2011. Nah, gua kenal di sebuah kafe di Bilangan Kemang yang tidak boleh disebutkan namanya. Dan tapi pokoknya itu kafe tentang yang komedi lah ya. Mungkin orang-orang zaman dulu mungkin tahu lah apa namanya kafe yang untuk komedi ya. Apalah namanya. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Dana. Karena kebetulan dia habis berpetualang menjadi salah satu stand up komedian Indonesia pertama yang bisa show di Edinburgh. Ngomong tulisannya Edinburgh, tapi ngebacanya Edinburgh. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kita lihat dulu cuplikan keseruan Dana pas waktu di sana. Arrive in Edinburgh and look who is here. Reggie, and look who is there. Look who is this? This is Mo Sidik, and this is my tour guide today, Mr. Iman. Yay, this is our apartment. And wow. Itu tadinya tempat ngerokoknya ini yang This is Harry Potter area. There's all the castle. Yeah, now I'm with Reggie Hasibuan. We're going to the comedy show. We're gonna perform there, and excited. What do you think, Reggie? Yeah, but we could do some flyering first. Promote, advertise, dance show. Now I'm flyering the show at the Stand 3. They say life begins at 40. Yeah. For me, what begins at 40? Diabetes. 45, kidney stone. 50, flyering. Miss, gila. Ya. Seru banget ya pas waktu seru banget lah pokoknya. Gimana sih rasanya tiba-tiba bisa kepilih ke sana gitu? Gue juga sebenarnya nggak ngebayang. Jadi gini, gue cerita dari awal aja ya. Gue kan ngerti karir stand up comedy ini sama dari 2011 ya. Tapi waktu itu sampai masih pakai bahasa Indonesia segala macam ya. Terus gue ada peluang 2012 itu di namanya dulu Jakarta Comedy Club, sekarang namanya Metobot Comedy, untuk bisa tampil di Metobot Comedy pakai bahasa Inggris. Penontonnya bule-bule semua. 200 orang, 4 orang doang orang Indonesia. Gue di situ tampil di situ, oke lah. Terus setelah itu gue mutusin, gue pakai bahasa Inggris aja lah. Jadi pakai bahasa Inggris aja. Udah selama itu gue pakai bahasa Inggris terus sampai akhirnya sekitar pas pandemik gue ke Bali. Karena pas pandemik di Jakarta semua komedi mati, hanya pakai lewat online semua kan, semua standar lah pakai online ya. Terus gue di Bali ternyata enggak. Pertama yang kesana dulu tuh si Reggie tuh, gue ngikutin si Reggie tuh. Aini Yang, terus Reggie apa Aini Yang dulu, gue lupa dah. Pokoknya antara mereka berdua, terus gue akhirnya nyusul ke sana.
ikut di komedi di Bali itu jalan terus, dan pada suatu saat tahun lalu Mo Sidik dengan Mad About Comedy mengajak atau memilih beberapa komedian yang berbahasa Inggris untuk ke Edinburgh Fringe Festival. Itu festival paling besar di dunia, festival performing yang paling besar di dunia. Oke. Mungkin ini di Indonesia Edinburgh Festival itu belum banyak yang tahu ya. Itu mungkin bisa dijelasin lebih detail dikit gitu tentang itu. Emang stand up comedy doang atau misalkan ada performing yang lain gitu. Gue sebenarnya kalau bukan karena di komedi juga nggak tahu Edinburgh itu apa. Nggak ada yang pernah dengar Edinburgh dan Scotland lagi. Siapa yang pernah pengen mikirin ke Scotland sih? Lu kalau bisa ditanya cita-cita bukan cita-cita. Res, lu mau kalau jalan-jalan mau kemana? Scotland? Enggak, Scotland bukan pilihan. Tapi karena komedi, Edinburgh itu tempatnya, men. Jadi Edinburgh itu adalah festival performing, ya, art performer yang paling tua di dunia dan paling besar itu udah 100 tahun, 100 tahun lebih. Ya. Jadi itu festival ada di satu kota, ada di jalan-jalan, ada di kafe, ada di ruang serbaguna, ada ruang auditorium, pokoknya semua. Satu kota itu isinya festival. Nah, festival itu bukan hanya komedi, tapi ada sulap, ada pertunjukan sirkus, ada bahkan ada lady boy dari Thailand, ada itu gede. Dia bikin sewa tenda gede muat untuk sekitar 300 sampai 500 orang dan itu penuh setiap hari. Itu lady boy. Di sini digerebek, gitu kan? Nah, jadi ngebayang itu mereka 100 tahun bikinnya. Nah, komedi, stand up komedi itu hanya bagian kecil dari festival. Wah, ada sulap, hipnotis, apa sih, juggling di jalan. Jadi kayak di alun-alun di kota tua itu, juggling di jalan-jalan, street performance. Pokoknya macam-macam sampai ada performing ya yang nggak lu bayangin. Gue nggak ngebayangin sih. Tour guide itu jadi performing di sana. Jadi misalnya di situ kan kota tua, jadi ada ibu-ibu kumpulinnya untuk jalan-jalan nerangin ini bangunan ini, itu mereka bayar yang mau ngikut dan dikasih ada bumbu-bumbu komedi dari cerita historical, itu bayar dan bayarnya lebih mahal daripada stand up comedy gua. Show yang gua sama Mo Sidik itu lebih murah, gitu. Lah itu jadi duit, man. Ya kayak begitu, pokoknya lo nggak ngebayang lah. Berarti itu nggak cuma stand up comedy doang, berarti semua apa namanya bentuk seni mungkin itu ya ada di sana. Apapun gitu. Ada di situ. Ya, kalau tadi lihat di videonya kan kayaknya banyak banget tuh itu apanya penonton yang datang ke sana, berarti emang itu acaranya gede banget, gitu cuma stand up comedy, juga banyak seni-seni yang lainnya. Iya, satu kota itu emang untuk festival itu gila luar biasa banget. Komedi itu hanya sebagian kecil lah, tapi ya sebagian kecil itu ya profesi gua mau diapain lagi gitu kan. Hobi lah, itu hobi profesi gitu. Nah, balik lagi tadi mungkin dari sekian banyak komika Indonesia nih, mungkin ada yang nanya-nanya nih, kok bisa gitu misalkan Dana dan beberapa teman lain yang akhirnya bisa dalam tanda kutip mewakili Indonesia ke sana gitu. Ya ini kan sebenarnya festival ini dipromotori oleh Mad About Comedy sama Mo Sidik ya. Mo Sidik. Jadi Mo Sidik itu sama Mad About Comedy yang dipegang sama Iman Sadler namanya. Dia orang orang Inggris yang ngurusin komedi internasional di sini. Itu lagi pengen berangkat ikut festival tapi mencari komedian Indonesia yang berbahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang komedi gue sih nggak lucu-lucu banget, terasa gue percaya deh yang lebih lucu dari gue tuh banyak banget gitu ya. Cuman ya syukur karena gue di Bali dan sering perform, itu ada banyak komedian di Bali yang bahasa Inggris, yang orang Inggris itu bagus-bagus. Ada Annie Yang, Regi Hasibuan, di Bali itu ada Carlton, itu bagus banget dia musikal komedi. Terus itu orang Indonesia semua? Orang Indonesia ya. Terus ada Guntur, sekarang dia kalau dulu waktu Guntur masih belum, sekarang Guntur asli pribumi dari Banyuwangi, itu bahasa Inggrisnya kocak banget ya. Nah, salah satunya gua. Ya beruntung aja, gua dipilih juga dan gua bisa ikut gitu lah. Thank you Mo Sidik dan Mad About Comedy. Thank you banget ya. Nah, tadi kan ngomongin tentang mau fokus di stand up comedy bahasa Inggris dan akhirnya mungkin boleh dibilang ya karena ketekunan lah, terus kan nggak putus asa di bidang stand up comedy bahasa Inggris, akhirnya bisa tiba-tiba dapat
dreams come true gitu loh Oh, bisa. banget. Nah, Dream come true banget. pas perjalanannya itu sering ada yang nyinyir nggak sih? Kayak misalkan lu bahasa Indonesia aja nggak lucu, apalagi bahasa Inggris gitu. Oh, banyak banget maksudnya. Banyak sih, gue beberapa ikut pengen ikut audisi Kompas TV itu kan kemarin terakhir di Kompas TV, Suci Kompas TV itu kan pakai ada yang bahasa Inggris boleh kan ada ikutan ya. Gue ikutan, banyak ngomong pakai bahasa Inggris ngapain sih bahasa Inggris, bahasa Indonesia belum tentu lucu. Ya memang ya bahasa Indonesia gue nggak lucu, bahasa Inggrisnya belum tentu lucu, tapi kan namanya juga dreams ya. Emang itu dreams gue dari kecil pengen stand up comedy yang bisa dinikmatin seluruh dunia gitu loh. Oke, sebenarnya untuk penduduk bahasa Indonesia kan dinikmatin sama penduduk Indonesia aja, itu udah banyak sih, 250 juta lah. Tapi kalau di seluruh dunia kan lebih banyak lagi, walaupun sedikit-sedikit. Itu dreams gua sih, dreams. Oke. Berarti tujuannya emang mau fokus ke bahasa stand up comedian dalam bahasa Inggris dan lebih ke go internasional gitu ya. Iya, nggak lucu apa? Banyak yang nggak lucu tapi internasional, beneran dah. Oke. Itu di Dendruk banyak banget Res, beneran. Iya. Kita tuh bukan paling lucu, bukan yang Indonesia ya, yang orang Indonesia tuh show kita tuh bukan yang level lucu gitu, tapi yang di bawah kita tuh banyak banget. Dan mereka tetap show di sana dan menghasilkan uang. Maksudnya ya kita kenapa enggak gitu loh. Ya. Yang kita juga masih ada lucunya, kenapa enggak gitu loh. Oke. Ya. Itu sih motivasi gue gitu, yang nggak lebih lucu aja bisa kok kenapa. Ya. Nah jadi menarik nih, karena tadi kan udah nyinggung nih, ternyata banyak stand up komedian yang mungkin nggak begitu lucu juga tapi udah go internasional gitu kan. Jadi orang luar ya, tapi orang luar ya. Berarti kalau kita bandingin nih kualitas terutama ya stand up komedian yang kemarin tampil di Edinburgh itu sama stand up komedian Indonesia yang tampil di sana secara kualitas kayak gimana? Maksudnya komedian luar yang di sana yang biasa aja sama komedian kita sama ya, buat tim Mosidik dan lain-lain gitu ya. Kalau secara kualitas gimana tuh perbedaan? Jauh jomplang nggak atau justru ternyata kita di tengah lah, kita di tengah. Kita lucu tapi ada yang lebih lucu ada gitu. Tapi kita bukan yang di bawah. Yang di bawah kita jauh banyak. Banyak banget. Gue ada nonton beberapa komedian senior, dia udah kepala 6, umurnya udah kepala 6 dan dia udah orang Amerika yang udah keliling dunia untuk stand up comedy doang. Dia lama di Singapura dan di Jepang, puluhan tahun di Jepang untuk komedi bahasa Inggris. Gue nonton nggak ketawa sama sekali, men. Gue sama Regi nonton nggak ada ketawanya sama sekali. Berarti sebenarnya bukan yang nggak ngerti, emang nggak lucu beneran dah. Ya tadi berarti sebenarnya kualitas stand up comedian Indonesia juga nggak kalah sama yang lain ya. Yang gue bayangin nih Res, yang gue bayangin komedian Indonesia itu yang bahasa Indonesia itu banyak banget yang nggak lucu. Makanya gue pakai bahasa Inggris, kenapa? Kalau yang bahasa Indonesia gue nggak bisa bersaing, men. Ya. Yang bahasa Inggris cuman dikit orangnya, jadi gue masih bisa bersaing sedikit lah. Gue nggak bayang kalau komedian Indonesia yang lucu-lucu kayak Marcel, Jupri udah nyobain bahasa Inggris tuh. Yang lainnya dah. Gue ngeri kalau mereka bahasa Inggris, gue nggak akan dapet job, men. Percaya deh, gue bisa nggak dapet job ini, ngeri gue. Karena mereka lucu-lucu banget, men. Gue ngeri, benar-benar. Oke. Tapi kalau misalkan tadi ya, ternyata kualitas stand up komedi kita itu nggak jauh beda atau mungkin sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya. Maksudnya bukan nggak jelek-jelek amat, tapi sebenarnya kita punya potensi sebenarnya. Bagus. Sebenarnya. Cuman ketika lu habis dari show ke sana, menurut lu apa sih sebenarnya yang jadi hambatan stand up komedian Indonesia terutama yang sampai sekarang mungkin belum ada ya menurut gua yang go internasional gitu. Mungkin kalau kita Jepang tuh ada siapa tuh cewek yang Yumi Nagashima atau misalkan ada Jowong, terus juga Malaysia juga banyak stand up komedian yang udah terkenal lah secara internasional. Menurut lu ketika habis dari sana ada nggak sih kepikiran ternyata hambatan-hambatan kita nih sebagai stand up comedian untuk go internasional tuh apa aja gitu? Wah itu saya kayak susah banget ya untuk jadi stand up comedy internasional. Banyak celahnya, banyak caranya karena jalannya benar-benar panjang ya. Pertama lo harus punya link internasional sama jokes lo harus benar-benar internasional, bukan jokes lokal. Kalau jokes lokal itu
lu bisa di Indonesia lucu banget tapi di luar negeri belum tentu lucu. Beberapa temen kita kayak si Regi atau Mosidik, bahkan gue juga ada waktu itu kita pergi sama Ben Danio juga, ada Ligwina Hananto, mereka pakai jokes lokal di kalau misalnya mereka waktu stand up di Indonesia itu pecahnya luar biasa. Pakai bahasa Inggris. Tapi pas dicoba di sana pakai bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga enggak, karena penontonnya beda. Nah jadi adjustment apa penyesuaian penonton sama ini bisa nggak diterima di dunia nih internasional. Kalau kebanyakan menurut gue ya, gue nggak tahu ya, koreksi gue kalau misalnya gue salah. Kebanyakan komedian kita di Indonesia, entah bahasa Indonesia bahasa Inggris, kita masih pakai joke yang ada di Indonesia, bukan yang joke yang universal atau general. Ada beberapa tapi kebanyakan pakai joke ini. Jadi pas dibawa ke Singapura harus dirubah dulu jokesnya, belum tentu lucu. Harus ada di penyesuaian dulu. Joke ini lucu di Singapura, dibawa ke Inggris belum tentu lucu, harus dirubah lagi. Jadi harus banyak penyesuaian gitu. Untuk jadi internasional jauh panjang sekali. Berarti salah satu masalahnya kan kalau emang gue tadi juga jadi kepikiran kan kalau misalkan si Yumi Nagashima kan kalau dari segi bahasa Inggris ya, apalagi ketika awal-awal dia tampil stand up comedy pakai bahasa Inggris kan ya orang Jepang terbata-bata gitu. Terus juga pas waktu Jowong pas awal-awal tampil sebagai stand up comedian, walaupun dia kuliah di Amerika juga, tapi kan aksen Cinanya terus bahasa Inggrisnya kan masih sebenarnya boleh dibilang pas-pasan lah. Jadi sebenarnya broken English. Jadi sebenarnya yang bukan harus jago dulu bahasa Inggris berarti ya. Kalau pengen kita pengen jadi stand up comedian internasional gitu kan, jago internasional, tapi lebih ke gimana sih caranya jokes kita itu bisa diterima oleh masyarakat internasional gitu ya. Sama lu harus YouTube lu harus viral atau di TikTok lah. Kalau sekarang TikTok lu bikin viral gampang lah. Gua nggak ngerti gampangnya gimana, tapi kok kayaknya di TikTok lebih mudah ya. Tapi gue belum tahu caranya gimana karena gue nggak main TikTok dulu. Nah, ini berarti juga bisa jadi kita salah persepsi ya teman-teman sekalian, karena mungkin kalau pengen jadi orang yang pengen stand up comedy bahasa Inggris tuh bahasa Inggrisnya harus jago banget, misalkan ya TOEFL-nya harus berapa, kayak harus 700 atau berapa, gue nggak ngerti TOEFL paling tinggi berapa nilainya, cuman berarti lebih ke gimana sih nyari ide yang bisa diterima di internasional. Jadi secara bahasa mungkin bisa ditutupin ketika kita bisa bisa menemuin jokes-jokes yang bisa diterima secara internasional gitu ya. Kalau gue dikasih tips sama mentor gue di method.com ya, Mas Iman tuh kalau bisa broken English ya, kayak siapa Uncle Roger. Roger tau nggak tuh yang nama sebenarnya kan Nigel, dia sebenarnya stand up comedian, tapi karena sebelum itu dia bikin YouTube tentang masak Uncle Roger, akhirnya dia jadi lebih booming. Orang jadi nggak tahu bahwa dia sebenarnya stand up comedian, padahal dia sebenarnya stand up comedian bagus banget gitu. Itu bahasa Inggrisnya kan yang di Uncle Roger kan dibikin aksen Cina banget gitu loh. Nah itu jadi bikin unik. Terus ada siapa yang Ismo tuh yang dari Finlandia yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, dibikin terbata-bata, itu jadi unik. Nah mentor gue tuh bilang itu orang Inggris ya, orang Inggris ini ya. Teman-teman catat ya, ini masukan dari orang Inggris ya. Itu bilang mendingan yang unik. Kenapa? Kalau misal bahasa Inggris gue bagus ya, gue saingannya sama komedian seluruh dunia yang bahasa Inggris. Jadi nggak ada unik-uniknya gitu loh. Lo hanya jokesnya lucu apa enggak, jadi nggak ada unik. Kalau bahasa Inggris gue terbata-bata dengan aksen Indonesia atau Jawa, tapi jokesnya internasional, itu unik, nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Jadi ya cari keunikannya gimana. Yumi Nagashima juga bahasa Inggris Jepang banget, ya malu-malu. Tapi sebenarnya bahasa Inggris dia bagus sih sekarang ya. Tapi tiba-tiba orang jadi lucu nih, karena apa? Jepangnya bahasa Inggrisnya hancur nih. Kalau di bahasa Inggrisnya lancar malah justru nggak lucu. Itu cuman susah loh. Broken English tuh kalau misalnya lu udah bisa bahasa Inggris, lu pura-pura nggak bisa itu susah. Susah beneran dah. Tapi ada poinnya adalah buat teman-teman yang pengen nyoba mungkin stand up comedy bahasa Inggris, jadi jangan terlalu nggak pede duluan gitu, gara-gara perfect bahasa Inggris gue masih amburadul, grammar gue masih banyak yang salah. Jadi itu sebenarnya salah satu persepsi. Bukan salah sih,
ada banyak cara gitu loh. Kalau misalnya pengen bahasa Inggris lu bagus ya lu nggak usah jadi stand up comedian, lu mending jadi guru bahasa Inggris gitu loh. Nah tapi kalau tadi di video tuh kayak lu apa sih nyebarin leaflet gitu tuh itu side job atau apa sih? Nah, jadi gini, mindset kita di Indonesia tuh gue nggak tahu ya gimana. Kalau di sana tuh itu show kita sendiri yang masarin, Res. Kita sendiri marketingin, kita yang jualan tiket. Ya maksudnya bukan kita jual tiket, kita transaksi enggak. Kita memasarkan, kita beli tiketnya di mana, di sana, loketnya di mana, atau bisa online. Kita yang bimbing calon penonton kita. Dan situ di Edinburgh itu satu hari itu ada ribuan show satu hari. Lu gimana bisa mendapatkan penonton yang orang turis datang ke situ emang pengen nonton, bukan nonton untuk nonton datang ke festival, dan itu harus kita rebut. Caranya kita harus promosiin, sebar flyer dengan secara seunik mungkin. Gua adalah pakai kacamata bling bling segala macem. Ada yang promosin akrobat, dia naik di pundak itu jalan-jalan dia sampai lompat-lompat, pokoknya semenarik mungkin supaya orang bisa datang nonton. Nah, jadi show kita sendiri yang masarin gitu loh. Ya kalau lu punya duit banyak, lu bayar orang untuk nyebarin flyer itu bisa-bisa juga gitu loh. Ya. Pokoknya apapun gimana cara kita mempromosikan dari sini. Jadi jangan wah, gua kan punya show, gua superstar, ya udah gua tinggal duduk tenang. Enggak, kita masarin sendiri gitu. Itu di sana lu kalau lihat dari video tuh malam-malam juga itu nggak dingin tuh pas waktu Ujuk itu suhunya berapa ya? Itu lagi summer sih di Edinburgh, itu lagi summer ya. Tapi suhunya 14 derajat, 11 derajat men, dan hujan mulu gitu. Ini summernya dari mana gitu, super dingin lah. Itu gua pakai jaket terus. Ada kali dalam 1 bulan di sana, 24 hari di sana itu gua 4 atau 5 hari doang yang ada mataharinya lah gitu, yang benar-benar nggak ada hujan sama sekali. Setelah itu hujannya hujan, gerimis, dingin, ya itu bagian dari festival gitu. Nah itu pas waktu di sana full Inggris show atau ada juga yang bahasa Indonesia? Oh iya, wah ini seru nih. Sama konsepnya sama nggak sih sama show-nya kita di Indonesia gitu? Ya jadi show yang dari kita dari Mad About Comedy itu namanya East Meet West. East Meet West itu orang Indonesia atau Timur ketemu orang-orang komedian dari Barat dalam satu panggung. Jadi kita ada kompilasi ya. Show-nya itu sepanjang 55 menit. Komediannya ada 5 atau 6 komedian gabungan Indonesia sama ada beberapa komedian luar yang pengen gabung. Gue pengen dong tampil. Jadi setiap hari itu ngantri di panggung kita. Kita show-nya sehari 2 kali. Sore jam 3 sama jam setengah 12 malam. Selesainya itu baru jam 12.30. Itu kalau di sana hitungannya udah masih terang nggak sih atau gitu? Dia baru gelap itu jam 8 malam, jam 9. Jam 8 baru gelap. Ya matahari jam 7 itu masih ada gitu. Tapi jam 9 baru, tapi kita baru selesai jam setengah 12. Setengah 1 kita baru selesai. Jalan kaki pulang, nyampe rumah setengah 2. Bayangin aja setengah 2 kita baru belum langsung tidur sih, paling jam 2 baru tidur. Nah, jadi kompilasi komedian dalam satu panggung East Meet West. Kita yang orang Indonesia bahasa Inggris, ada orang komedian dari mana aja yang gue ingat ya? Enggak, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Itali, ada yang dari Denmark, Inggris, Irlandia, Afrika, Nigeria, Yaman, India, Australia, Amerika. Afrika ada banyak. Terus ada dari Jerman, dan yang di panggung yang ikut sama panggung kita banyak yang nggak lucu juga beneran ya. Jadi si Mo Sidik itu selalu jadi headliner. Kadang-kadang sama siapa Regia Sibuan jadi headliner. Yang nggak lucu banyak bener dah. Dan yang nggak lucu biasanya sama promotor kita dari Mad About Comedy, yang ini jangan lagi dah, yang ini jangan lagi dah gitu. Karena bukan bikin malu tapi belum qualified gitu lah. Kayak gitu. Itu ada semuanya pakai bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris. Nah, oh iya, ini seru nih. Kan kayak Edinburgh tuh cita-cita gua, semua lah, cuma komedian pengen kayak Edinburgh ya. Jauh-jauh kira-kira belasan ribu kilometer ke Edinburgh, 17 jam perjalanan pesawat. Pengen stand up comedy bahasa Inggris. Mo Sidik sama Regi udah duluan sampai sana nih, ya. Gue nyusul karena visa gue di ACC telat ya. Gue datang ke sana, gue cek ombak dulu 3 hari 4 hari.
Hari keempat gue baru naik nih. Hari keempat gue naik. Pas gue pengen naik nih harinya, dan hari ini lo naik, oke, sip, gue naik. Ada Mosidik, ada Reggie, ada beberapa komedian yang lain gitu. Ternyata penontonnya Indonesia semua. Penontonnya pelajar, orang Indonesia yang tinggal di sana. Ada banyak gitu orang Indonesia. Wah, terus akhirnya apa? Komedian bule yang pengen gabung kita di-cut, nggak jadi. Akhirnya pakai bahasa Indonesia. Terakhir gue pakai bahasa Indonesia stand up comedy itu tahun 2014. Gue bingung. Ini anjing, kenapa gue harus pakai bahasa Indonesia nih? Ya udah, yang tag bahasa Inggris gue terjemahin ke bahasa Indonesia nih. Gimana caranya, pokoknya gue bawain. Tapi enaknya kan Indonesia bahasa sendiri tuh. Jadi ngarang di panggung itu keluar gampang gitu. Nggak perlu dipikirin lagi pakai bahasa Inggris. Jadi keluar dengan natural. Dan ternyata yang bahasa Indonesia gue pecah, men. Daripada yang bahasa Inggris gue, men. Beneran. Lebih ngaku si Mosidik juga lebih setuju dah bahwa wah lu lebih lucu bahasa Indonesia karena apa, lebih spontan. Lebih spontan gitu loh. Pikir juga boleh juga bahasa Indonesianya. Tapi itu emang apa ya? Apa namanya? Tiba-tiba atau misalkan tiba-tiba. Jadi karena penontonnya banyak kan Indonesia, kita ganti jadi bahasa Indonesia. Iya, penontonnya kita pakai bahasa Indonesia aja. Penontonnya setuju, ya udah bahasa Indonesia. Tadinya mau bahasa Inggris. Iya, tadi bahasa Inggris. Akhirnya jadi Indonesian Night. Dan itu ada 2 kali. Jadi setelah itu kita coba sekali lagi yang udah dipersiapkan. Ini ada Indonesian Night. Jadi penontonnya khusus Indonesia. Jadi udah dikasih tahu penonton tidak ada orang Indonesia. Nah, lucunya pada saat yang Indonesian pertama kali itu, yang bahasa Indonesia pertama kali, ada penonton bule 2 itu dari pokoknya orang Eropa, ada yang nggak bisa bahasa. Dia datang udah dikasih tahu ini show-nya bahasa Indonesia. Oh nggak apa-apa deh, dia pengen nonton aja gitu. Sampai akhir dia nggak ngerti, dia cuma nonton bengong. Maksudnya kalau itu tiket kita balikin, tapi dia nggak usah, dia nonton aja. Dia ketawa, kalau ngeliat orang ketawa dia ikut ketawa. Itu bilang, gila nih orang top banget, dia cuma pengen nonton hingar-bingar. Itu namanya Fringe Festival. Hype-nya gede banget, men. Hype-nya gede banget. Nah, jadi tadi udah banyak ngomong tentang stand up comedy, tentang pengalaman. Ini mungkin lebih ke pengalaman personal apa sih yang lu dapetin setelahnya datang ke sana? Mungkin bisa jadi insight buat stand up comedy atau insight buat kebudayaan atau lebih luasnya kebudayaan di Indonesia. Pokoknya impresi apa yang lu dapetin ketika habis main atau show ke sana? Gue setelah balik dari Edinburgh tuh cuma ngebayang, gila men, apa yang gue jalani. Bener men, stand up comedy itu luar biasa banget ya. Walaupun bagian kecil dari festival, tapi ya lu bisa bagian dari festival yang udah ratusan tahun, udah 100 tahun lebih. Dan walaupun porsinya kecil, tapi lu bagian dari hiburan, bagian dari entertainment. Bikin ketawa orang tuh emang ternyata enak, happy banget ya. Nah, apa yang gue dapat dari sana adalah ternyata kita komedian Indonesia itu kecil banget, men. Kan nggak ada apa-apanya, beneran dah. Gue ngeliat yang sana, anjing ini bener nggak ya? Gue kapan gue bisa kayak mereka gitu? Cuman masalah gini, waktu 2011 gue join stand up comedy, gue nggak akan ngebayang gue bisa ke stand up ke Edinburgh Festival. Edinburgh aja gue nggak tahu apaan. Terus gue sekarang tahun lalu gue bisa ke Edinburgh. Jadi walaupun ya komedi kecil lah, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Ya kalau di Indonesia bisa bikin Fringe Festival kayak gitu, luar biasa. Butuh ratusan tahun juga kali. Berarti buat sebuah festival yang belum ada ya di Indonesia, itu sebuah festival yang gak cuman stand up comedy, ada musiknya juga, ada performer yang lain, bahkan tadi tour guide aja di sana udah bisa dijadikan festival. Berarti sangat menghargai profesi-profesi berarti ya. Betul. Terus sulap yang nggak lucu, sulap anak-anak aja harga tiketnya 2 kali lipat dari stand up comedy gua, beneran yang Faris 2 kali lipat. Bilang gua nonton ini sulap apa sih gitu loh, beneran. Itu siapa kalau sulap Indonesia yang rambut merah itu jauh lebih bagus sulapnya, beneran dah. Tapi ini harga tiketnya 20 pound tuh berapa tuh? 400.000 dan yang nonton rame. Kenapa kan sulap anak-anak? Yang nonton anak kecil 2, bapak ibunya minimal udah 4 orang tuh. Itu gila benar. Jadi komedi, not only komedi, tapi bisnis. Nah, ada cerita unik aja nih, kan itu satu kampus. Jadi ada kampus Edinburgh, University of Edinburgh itu
punya kampusnya dipakai. Jadi tuh pas hari libur kan, emang libur 1 bulan tuh lagi libur, dan semua student-studentnya di sana, mahasiswanya itu involve di panitiaan segala macam ya. Di Edinburgh itu ada namanya fakultas Fringe Festival Organizer. Khusus Festival Organizer. Bilang, ini jadi kampus, jadi fakultas gitu. Ya sebegitu luar biasanya, karena udah ratusan tahun sih. Kita kalau mau mulai sebenarnya juga bisa. Kita kan di Indonesia juga udah ada Stand Up Fest. Itu ada bahasa Inggrisnya juga. Itu udah top banget sih sebenarnya siapa Stand Up Indo itu udah bagus banget tuh. Tinggal diterusin yang non stand up comedy ada nggak nih, yang komedi segala macem. Gua tuh kalau bisa dibikin satu kota, nggak usah satu kota lah, satu kecamatan atau kelurahan itu udah bagus banget tuh. Ya mungkin ini udah lumayan panjang nih ngobrol-ngobrolnya. Terakhir deh, kira-kira punya saran nggak buat teman-teman stand up komedian Indonesia yang pengen nyoba go internasional atau setidaknya nyoba pengen stand up bahasa Inggris? Selama ini kan lu udah dari tahun berapa kan menekunin terus di stand up komedi bahasa Inggris. Punya saran nggak kira-kira buat teman-teman yang mau nyemplung nih? Mungkin ada yang udah jadi stand up komedian bahasa Indonesia, atau mungkin yang belum jadi stand up komedian sama sekali pengen nyoba nyoba bahasa stand up komedi bahasa Inggris. Punya saran nggak? Ya latihan aja terus ya. Gue bukan yang paling lucu, gue bukan yang lucu stand up comedy yang lucu, tapi syukur gue bisa ikutan ke Edinburgh. Dan jadi ya memang lama sih, 11 tahun gue 12 tahun ngikutin stand up comedy baru bisa berangkat ke Edinburgh. Tapi ya kalau pengen baru mau nyoba ya coba aja ya. Lucu nggak lucu coba lagi, nggak lucu coba terus. Kalau nggak lucu juga ya lu nyadar aja bahwa lu bukan di stand up comedy man. Berarti coba cari celah yang lain gitu loh. Tapi pokoknya don't stop gitu. Nulis, yang penting nulis materi baru, jangan ngambil materi orang. Nah ini nih ngomong masalah nulis-menulis jadi agak panjang lagi nih, untuk malah jadi ngobrol lagi. Ini masalah teknis nih. Kan ada beberapa komika, mungkin bukan komika ya, beberapa orang ya pendapat bahwa ngapain sih nulis materi gitu loh. Gua nggak nulis materi aja udah lucu, udah ger terus nih nih. Nah tadi lu jangan nyerah untuk terus nulis. Nah menurut lu gimana nih pandangan orang yang mungkin berbeda pendapat nih? Ada yang nggak usah nulis lah, yang penting lucu gitu, atau yang penting gimmick di panggung gitu, atau justru harus dibiasain nulis? Di Indonesia mungkin bisa ya, penonton yang suka dengan gimmick-gimmick, ngelawak di banyol di panggung itu lucu, atau slapstick. Tapi kalau pas di luar negeri nggak akan. Mereka nggak bayar untuk nonton bukan materi. Jadi mau nggak mau lu harus nulis supaya materi jokesnya itu yang benar-benar internasional, yang bisa diterima di luar, di Inggris, terus segala macem gitu. Ya udah tetap nulis aja. Kalau gimmick nggak banyak diterima. Kecuali lu udah terkenal di internasional, lu bakal bisa diterima. Tapi caranya untuk jadi terkenal gimana? Ya nggak gampang gitu. Jadi materi itu lebih penting. Kalau stand up comedy ya, gue ngomong stand up comedy ya. Kalau misalnya lu emang jokes lu tentang slapstick, improvisasi ya itu lain cerita ya. Kalau stand up comedy tetap harus nulis materi lu, materi lokal Indonesia. Oke, gimana adaptasi ke luar negeri, ke Singapura. Coba dulu Singapura, Malaysia, segala. Paling gampang coba aja dulu di Bali. Materi lu cocok nggak? Kan di Bali itu penontonnya orang-orang bule tuh. Banyak ada dari Australia, Eropa, Asia, Jepang, segala macem. Kalau mereka aja nggak ketawa ya nggak usah sampai ke Eropa dah, nggak usah. Gitu. Jadi tetap nulis ya. Berarti kalau lu pengen jadi stand up comedy harus dibiasain nulis ya. Di sana ada, sorry gue baru ingat ya. Ada komedian dari Jerman atau dia dari Jerman, dia main gimmick nggak dapet penonton yang jadi pernah ikut kita nggak ada yang ketawa, nggak dapet. Jadi mau ngandelin delivery doang, kayak bahwa dia tuh orangnya funny, trying to be funny lah kalau kita ngomongnya, nggak dapet. Abis itu nggak ikut ke kita lagi. Ya kalau mungkin di reject lah gitu. Nah
Oke lah, sekarang yang terakhir nih. Beneran yang terakhir. Terakhir yang keempat ya, terakhir yang keempat. Tapi masih banyak, cuman kayaknya waktunya udah mungkin bisa bikin 2 episode aja. Nah, ini kalau misalkan ada yang belum ke cover di episode ini, kita coba ya set waktu lagi buat ngomongin lebih lanjut tentang stand up comedy, terutama bahasa Inggris. Nah, masih ngomongin tentang stand up comedy bahasa Inggris, harapan lu buat ekosistem stand up comedy Indonesia biar lebih banyak orang Indonesia yang bisa go internasional. Jangan ntar gue nggak dapet job loh. Kalau baca makin banyak gue nggak dapet job loh. Ini aja belum dapet job. Masa jangan banyak saingan dong. Tujuan gue ke bahasa Inggris supaya nggak banyak saingan. Kalau jadi banyak saingan rugi dong. Nggak. Apa ya? Apa tadi gimana pertanyaannya? Harapan lu kan kalau di luar negeri kan ekosistemnya udah bagus. Misalkan open mic udah banyak gitu, kafe-kafe open mic. Malah kalau Panji ya di New York, Panji ke New York jauh-jauh banget. Di vlognya dia kalau nggak salah dia pernah cerita kalau justru open mic di sana harus bayar gitu, sampai harus bayar. Buat harus bayar penonton atau harus bayar. Nah kalau di Indonesia sendiri biar terutama yang speak ya, untuk orang biar lebih banyak stand up komedian Indonesia yang bisa go internasional. Kan malah masa kalah sama tetangga kita Malaysia gitu kan yang udah banyak yang bisa go internasional gitu. Jadi lebih ke harapannya dari komunitas ataupun dari pelaku industri. Mungkin kan sekarang masih ada komedi ya, buat komedi. Mungkin harapannya buat ekosistem di sini biar bisa memfasilitasi ataupun yang merangsang lah biar banyak stand up comedian Indonesia yang bisa go internasional. Ya, motivasi dulu sih, motivasinya pengen go internasional dulu apa enggak ya. Tapi kalau misalnya pengen, oke lah gue pengen coba stand up bahasa Inggris supaya bisa go internasional. Ya jelas kalau misalnya untuk go internasional lo harus pakai bahasa Inggris lah ya. Apa ya? Ya lo harus punya kemauan dulu untuk bawa stand up comedy itu tujuannya untuk bisa show di luar dan bisa diterima di dunia internasional, maksudnya sama orang bule, orang di Afrika yang bisa bahasa Inggris itu bisa terima juga gitu loh. Jadi jokes jangan yang bikin jokesnya tuh mungkin jangan yang terlalu lokal Indonesia gitu loh. Kalau mau bikin jokes tentang lokal Indonesia boleh, tapi kira-kira bisa nggak dirubah, adaptasi jokesnya ini soal joke yang sama dirubah untuk jadi jokes yang katakan buat di Inggris, oh ini masuk nih, di Amerika masuk nih, di Afrika bisa masuk, jadi jokesnya general. Kalau itu kan dari internalnya ya. Kalau untuk eksternalnya misalkan peran komunitas gitu, misalkan untuk apa namanya bisa mengorbitkan lah suatu saat. Nah itu kira-kira menurut lu gimana? Banyakin open mic bahasa Inggris. Ya, pasti kalau misalnya di komunitas manapun ya, komunitas atau ya komunitas lah, itu sering ada nyoba bahasa Inggris. Katakan ada di stand up Jakbar, Jaksel, Jaktim, Jakarta Utara, selanjutnya bikin seminggu sekali. Walaupun pesertanya mungkin cuma 2 orang 3 orang pakai broken English, tunggu aja 1 tahun. Pasti peserta ada 5. Dari 5 itu mungkin ada 1 yang bagus. Ya, coba aja. Lah gue aja buktinya udah 12 tahun men. Baru bisa berangkat gitu loh. Ya. Tapi maksudnya katakan di setiap komunitas ada open mic bahasa Inggris seminggu sekali, berarti sebulan 4 kali. Ya, atau sebulan 2 kali lah, jadi 2 minggu sekali. Pasti ada yang mau nyoba. Ada yang pertama nyoba itu motivasinya, gue pengen nyoba belajar bahasa Inggris, gue pengen gaya bisa bahasa Inggris, gue memang pengen stand up komedi bahasa Inggris. Pasti ada yang nyangkut di situ satu. Coba aja. Berarti yang penting niat dulu lah ya. Iya, harus digerakin dulu. Kalau nggak di start sama nggak akan mulai. Dari kita komunitas juga harus mulai memfasilitasi untuk open mic atau song yang lebih banyak di bahasa Inggris gitu. Iya, ya. Betul. Kalau gue waktu itu pindah ke Bali, di Bali itu bisa open mic seminggu 3-4 kali ya seminggu. Ngebayangin gue tuh 1,5 tahun di Bali tuh udah banyak open mic yang bisa jalanin di sana. Seminggu itu 4 kali, berarti sebulan kan 16 kali ya naik panggung. Oke. Siap. Ya begitulah pokoknya, harus niat bahasa Inggris, tetap nulis, sama kalau ada komunitas mendukung tuh jauh lebih bagus. Oke. Berarti kita simpulin bahwa ternyata
kualitas stand up komedian Indonesia itu ternyata nggak jauh-jauh banget dari di stand up komedian luar dan pengalamannya Dana di Edinburgh tadi. Yang kedua ternyata mindset kita yang mungkin harus jago dulu di bahasa Inggris itu ternyata salah juga ya. Jadi justru kata tadi Iman sang mentor dari Inggris juga malah mengatakan bahwa nggak apa-apa, justru itu menjadi salah satu kekuatan yang unik, unik. Kelemahan lu jadi kekuatan. Sama kalau kita misalkan pengen lebih banyak stand up komedian Indonesia yang segera go internasional lah katakanlah. Jadi yang pertama tadi niat harus kuat, dan kedua komunitas juga mungkin lebih baik bisa mendukung mungkin dengan memperbanyak show ataupun tempat-tempat open mic yang bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris seperti yang mungkin sekarang ini cuma di Bali ya. Ya, di Bali yang menyediakan open mic yang reguler dalam bahasa Inggris, bahkan satu minggu bisa sampai 4 kali gitu ya. Iya, okay. Itu dan di Bali itu ada tempat. Ya, itu ada di Siregi Hasibuan nama ini yang di sana tuh, yang bikin. Namanya Punchline Plus Plus. Jadi kalau mau ke Bali mau ngecek stand up komedi bahasa Inggris, namanya Punchline Plus Plus di sana. Oke, siap. Kayaknya obrolan penawar kesepian. Nggak ada yang terakhir lagi nih. Aduh, sebenarnya masih banyak nih. Cuman ntar deh di keep dulu buat episode selanjutnya. Mungkin terlalu panjang untuk episode ini. Masih banyak sih bahasan-bahasan tentang stand up komedi, terutama stand up komedi Indonesia, orang Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris. Oke? Ini panelis. Nah, oh iya. Ini keripik dari Tasik, sudah gue bilang. Cobain aja ininya. Rasa klasik asik itu apa? Klasik. Ini rasa pedas endas. Oh, jangan terlalu pedas ya, udah malam gue. Ya. Nyobain ya. Ya, boleh. Ya, saya udah nyobain. Kita tutup dulu obrolan penawar kesepian kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu di obrolan penawar kesepian yang lainnya. Obrolan penawar kesepian, memecah kesunyian, menebar kehangatan. Sampai jumpa. Thank you. Hey man. Ini enak men anjing. Obrolan penawar kesepian, memecah kesunyian, menebar kehangatan.